Jangan menukar jiwa dengan dunia. Dalam kehidupan ini, setiap orang diperhadapkan pada pilihan. Pilihan itu tidak selalu terlihat besar atau dramatis, tetapi seringkali muncul dalam hal-hal kecil setiap hari. Bagaimana kita menggunakan waktu, apa yang kita prioritaskan, dan siapa yang kita tempatkan sebagai pusat hidup kita. Dunia menawarkan banyak hal yang tampak menarik. Kekayaan, kesuksesan, kenyamanan, pengakuan, dan kesenangan seringkali terlihat begitu menggoda. Semua itu seolah menjanjikan kebahagiaan dan kepuasan. Namun tanpa kita sadari, ada bahaya yang tersembunyi di balik semua itu. Kita bisa menukar yang kekal dengan yang sementara, menukar jiwa kita dengan dunia. Yesus memberikan peringatan yang sangat serius. Markus 8 ayat 36-37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Pertanyaan ini seharusnya menggugah hati kita. Apa artinya memiliki segalanya jika pada akhirnya kita kehilangan yang paling berharga? Jiwa kita memiliki nilai yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Masalahnya, kita tidak selalu menyadari bahwa kita sedang menukar jiwa kita. Proses ini sering terjadi secara perlahan. Kita mulai memberi lebih banyak waktu untuk hal-hal duniawi daripada untuk Tuhan. Kita mulai mengejar keberhasilan tanpa melibatkan Tuhan. Kita mulai berkompromi dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan demi keuntungan atau kenyamanan. Tanpa disadari, hati kita mulai menjauh dari Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Firman ini tidak berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi mengingatkan kita untuk tidak menjadikan dunia sebagai pusat kasih kita. Dunia bersifat sementara, sedangkan jiwa kita bersifat kekal. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir bahwa semakin banyak kita memiliki, semakin bahagia kita. Namun kenyataannya, banyak orang yang memiliki segalanya justru merasa kosong. Mengapa? Karena jiwa manusia tidak diciptakan untuk dipuaskan oleh hal-hal duniawi, tetapi oleh Tuhan sendiri. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka." Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan menaruh kerinduan akan kekekalan dalam hati manusia. Itulah sebabnya hal-hal sementara tidak pernah bisa benar-benar memuaskan kita. Yesus juga mengajarkan tentang prioritas hidup yang benar. Matius 6 ayat 33. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja, berusaha, atau memiliki sesuatu. Tetapi Ia mengingatkan kita untuk menempatkan Dia sebagai yang utama. Ketika Tuhan menjadi prioritas, segala sesuatu yang lain akan berada pada tempat yang benar. Jangan sampai kita mengejar dunia dengan mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita berhasil secara dunia, tetapi kehilangan damai sejahtera dan keselamatan yang sejati. Lukas 12 ayat 20 memberikan peringatan yang keras. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Ayat ini mengingatkan bahwa hidup ini tidak kekal. Apa yang kita kumpulkan di dunia tidak bisa kita bawa. Yang benar-benar penting adalah kondisi jiwa kita di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah ada sesuatu dalam hidup kita yang mulai menggantikan Tuhan? Apakah kita terlalu sibuk mengejar hal-hal dunia sehingga melupakan hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna, tetapi Ia rindu kita kembali kepadanya. Ia rindu kita menempatkan Dia kembali di posisi yang seharusnya dalam hidup kita. Ketika kita memilih Tuhan di atas segalanya,
kita tidak kehilangan apapun. Justru kita menemukan hidup yang sejati. Kita menemukan damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia, sukacita yang tidak tergantung pada keadaan, dan pengharapan yang kekal. Jangan menukar jiwa kita dengan dunia. Jangan menukar yang kekal dengan yang sementara. Pilihlah Tuhan setiap hari, dalam setiap keputusan, dan dalam setiap langkah hidup kita. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan keadaan jiwa kita di hadapannya. Mari berdoa. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau mengingatkanku akan nilai jiwaku yang begitu berharga. Ampuni aku jika selama ini aku terlalu mengejar hal-hal duniawi dan melupakan Engkau. Hari ini aku mau kembali menempatkan Engkau sebagai yang utama dalam hidupku. Tolong aku untuk tidak menukar yang kekal dengan yang sementara. Jaga hatiku agar tetap setia kepadamu, dan tuntun setiap langkahku dalam kehendak-Mu. Aku percaya di dalam Engkau aku menemukan kehidupan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak yang dikuatkan oleh firman Tuhan.